Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Juli 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Tambang emas ilegal Gunung Botak kembali ditertibkan. Ribuan penambang pulang. Ribuan penambang kembali diturunkan saat penertiban lokasi tambang emas ilegal Gunung Botak di Dusun Wamsait, Kecamatan Welata, Kabupaten Buru, Maluku, Kamis 4 Agustus 2022. Pantauan tribunambon.com, sebagian besar penambang turun melewati jalur D, Dusun Wamsait, dan ada sebagian lainnya melewati jalur Anahoni, Desa Kayeli, kawasan tambang Gunung Botak. Para penambang turun membawa sejumlah peralatan yang digunakan untuk menambang. Saat penertiban, tenda penambang dibongkar, ada juga yang dibakar. Meski begitu, terdapat sejumlah dompeng yang dibiarkan saja, padahal bisa kembali dioperasikan usai penertiban. Dalam penertiban kali ini, sebanyak 204 personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP diterjunkan. Penyisiran sekaligus pemusnahan tenda kali ini dipimpin Kepala Bagian Operasi Kabak Ops Polres Pulau Buru AKP Uspril Futwembun. Pantauan tribunambon.com, di lapangan pukul 12 siang hari, ratusan personel yang diterjunkan untuk melaksanakan penertiban di Gunung Botak dibagi dalam beberapa kelompok. Di antaranya lokasi Tanah Merah, Kolam Janda, Pagar Seng, Gunung Batu, dan Kapuran. Kecamatan Welata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dompeng dibiarkan, hanya tenda dan kolam yang dibakar saat penertiban di Gunung Botak, Pulau Buru. Sejumlah tenda dan kolam milik penambang emas dibakar aparat gabungan saat gelar penertiban Kamis 4 Agustus 2022. Namun dompeng yang digunakan sebagai alat penambangan emas terkesan dibiarkan dan tidak dirusak. Padahal aktivitas dompeng di lokasi tambang emas ilegal Gunung Botak tersebut dapat merusak lingkungan serta bisa menyebabkan tanah longsor. Selain itu, sewaktu-waktu bisa menimpa penambang ketika melaksanakan aktivitas penambangan dengan metode kodok-kodok. Sejumlah lokasi yang menjadi tempat dompeng beroperasi yakni di Tanah Merah, Kolam Janda, Kapuran, Pagar Seng, longsoran Gunung Batu Merah, Gunung Batu, Air Merah, dan Air Biru. Dengan tidak dimusnahkan alat dompeng tersebut sehingga sejumlah penambang sesalkan hal itu. Salah satu penambang mengungkapkan aktivitas dompeng sudah cukup lama namun terkesan ada pembiaran. Selain itu, Paur Humas Polres Pulau Buru Abda Jamaludin mengatakan penertiban ini merupakan kegiatan rutin Polres Pulau Buru. Dikatakannya apabila aktivitas penertiban ini belum maksimal, maka akan kembali dilanjutkan penyisiran. 4 Agustus 2022, pemusnahan yang terdiri dari TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja, lokasi Tanah Merah, Gunung Botak, Provinsi Maluku. Kami ucapkan terima kasih teman-teman media hari ini bisa bersama-sama dengan kami melakukan kegiatan Utilitas Polres, yang mana kegiatannya adalah kegiatan rutin penyisiran di area peti yang masih sempat ini legal. Berapa banyak personil yang turun hari ini? Baik, personil yang kami libatkan ini sebanyak 200 yang terdiri daripada anggota polisi, semua Polres berkoordinasi dengan semua elemen, dalam hal ini dari pihak TNI maupun Pemda, untuk melakukan sama-sama melakukan kerjasama supaya area ini tertib, aman, tidak ada lagi penambang ilegal. Itu adalah kegiatan rutin di mana yang dilakukan penertiban penambang ilegal. Karena bahaya, karena sudah banyak berapa kali korban jiwa di sini, jadi makanya kami lakukan hal-hal ini. Tribuners, ruas jalan penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Buru rusak parah. Warga terpaksa lewat laut.
Ruas jalan utama di kawasan Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Welata, Kabupaten Buru rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung 3 kecamatan di Kabupaten Buru, yakni Kecamatan Welata, Kecamatan Teluk Kayeli, dan Kecamatan Batabual. Pantauan tribunambon.com pukul 1 siang hari, Kamis 4 Agustus 2022, lumpur menutupi santero badan jalan. Tidak juga banyak lalu lalang kendaraan di jalan tersebut karena kondisi kerusakan cukup parah. Salah seorang pengendara motor, Rahim, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Pasalnya, jalan itu menjadi akses utama masyarakat untuk ke sejumlah desa. Untuk ke pertambangan Gunung Boktak juga harus melewati jalan itu. Alhasil, masyarakat terpaksa menggunakan jalur laut untuk berpergian ke sejumlah desa di 3 kecamatan. Rahim mengatakan ketika tujuan, jalan itu tidak sama sekali bisa dilewati. Dia pun berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jalan sehingga akses kembali terbuka. Kita beralih ke berita selanjutnya. 3 hari buron pencuri uang 10 juta ini ditangkap di Bula Seram bagian timur. RB 47 tahun warga Gorom ini akhirnya dibekuk aparat Satreskrim Polres Seram bagian timur. Pria tersebut melakukan aksi pencurian 10 juta rupiah di toko Jero, Jalan Trans Seram Banggo, Bula Barat, Seram bagian timur. Kasat Reskrim Ibtu Rahmat Ramdhani mengatakan pelaku sudah 3 hari menjadi buronan polisi. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di depan Masjid Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Rabu 3 Agustus 2022 sekitar pukul 8 malam hari. Menurut dia, tindak pencurian yang dilakukan pelaku terjadi pada Minggu 31 Juli 2022. Pelaku melakukan aksinya saat pemilik toko tak berada di tempat. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 10,2 juta rupiah. Dikatakannya beruntung aksi pelaku terekam CCTV. Korban pun langsung melaporkan kejadian di Polres. Saat ini lanjutnya pelaku sudah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun penjara. Untungnya jangan situ bayaran gabah-gabah. Tribuners DPRD apresiasi penanganan bentrok di Maluku Tenggara, wajib ditiru daerah lain. DPRD Maluku mengapresiasi penanganan bentrok di Maluku Tenggara. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Amir Umrah, mengaku bangga dengan langkah Bupati Maluku Tenggara, Teher Hanubun, dalam menyelesaikan bentrok antar warga dengan didukung. Maluku Tenggara pantas menjadi daerah rujukan studi tiru. Menurutnya, setiap konflik antar warga yang terjadi di Malra, permasalahannya tidak pernah sampai ke daerah lain. Selain itu, upaya menuju jalan perdamaian selalu ditempuh dalam waktu cepat. Hal ini berbeda jauh dengan konflik yang terjadi antar warga, misalnya di Kabupaten Maluku Tengah dan lainnya. Politisi PKS itu menyatakan penyelesaian cepat tuntas tergantung pemimpinnya juga. Bupati Tahir Manun pun tahu bagaimana cara memenangkan warganya menggunakan bahasa dari hati. Selanjutnya, Bupati Tahir Hanubun turun langsung di lokasi guna merajut kesepakatan damai. Langkahnya berubah manis sehingga situasi kembali kondusif sebagaimana mestinya. Diketahui konflik di Maluku Tenggara membuat 167 kepala keluarga dengan jumlah 540 jiwa terpaksa mengungsi. Selain jatuhnya korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan 36 unit rumah warga mengalami kerusakan. Begitu juga dengan kendaraan roda 2 yang ikut dibakar. Pertemuan itu dilakukan dengan
Pertama kami menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada bupatinya yang sangat sensitif ya, sama wali kota yang langsung terjun di lapangan di TKP dibandingkan daripada kepala-kepala daerah yang lain. Kita jujur, karena kita komisi ini selalu contoh kasus kecil adalah Karu dan Pelau sampai hari ini. Sehingga kami menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Pak Bupati dan ternyata beliau hadir langsung. Ketika ada undangan beliau telepon saya langsung. Misalkan rapatnya kalau bisa karena saya baru terbang ada urusan dengan masyarakat di bawah. Oleh karena itu semua persoalan sensitif Bupati itulah mengakibatkan kita DPRD sangat merespon ini. Kita mencoba mengundang untuk bisa mengetahui secara langsung juga. Sehingga karena ini kita bicara ini kan konteks Maluku. Yang kita bicarakan Bupati dan Wali Kota mereka terjun sementara Pemda Provinsi ya diam-diam aja. Walaupun mungkin dalam sisi kewenangannya betul tapi koordinasi penting. Ketika hal-hal yang menjadi kewenangan pusat maka diteruskan oleh pemerintah provinsi. Jangan sampai daerah lain biasanya kabupaten langsung ke provinsi. Oleh karena itu kita sangat memberikan terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada Pak Bupati dan Wali Kota. Tribunas Tahir Hanubun sebut penanganan bentrok di Malra terinspirasi dari lagu rohani. Komisi 1 DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat membahas penanganan bentrok di Maluku Tenggara. Dalam rapat, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun mengatakan berbagai upaya telah ditempuh untuk penanganan bentrok di Maluku Tenggara. Hanubun menyebut penanganan bentrok melibatkan tokoh agama dan juga tokoh adat, sehingga ada kesepakatan damai antara dua kelompok bertikai. Dikatakan bentrok itu juga membuat 167 kepala keluarga dengan jumlah 540 jiwa terpaksa mengungsi. Warga yang terluka yang kemudian dilarikan ke rumah sakit, semua biaya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah Malra. Dirinya juga menginstruksikan kepada petugas kesehatan di rumah sakit atau puskesmas di Malra agar pelayanan ke korban konflik dilakukan secara baik. Di sisi lain, Hanubun juga mengapresiasi kinerja TNI Polri baik di Malra maupun di Tual. Dua instansi penegak hukum ini yang punya andil besar dalam menyudahi persoalan konflik sosial antar warga. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPD Maluku, Amir Umrah mengatakan, konflik di Maluku Tenggara itu selain jatuhnya korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan 36 unit rumah warga mengalami kerusakan. Begitu juga dengan kendaraan roda 2 yang ikut dibakar. Ketika ada hati di situ, maka dia bisa. Makanya saya tadi bilang kan terinspirasi dengan satu lagu rohani itu, coba hidup ini adalah kesengsaraan. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Kalau kita maksimalkan hidup ini untuk orang lain atau yang selain kita, pasti bisa. Dan itu yang saya lakukan dengan penuh kasih. Saya nggak perlu diteriakin orang, nggak perlu mau dimarahin orang, terserah. Tetapi saya lakukan karena saya sayang masyarakat saya. Jangan dibawa ke situ, nanti sedih lagi. Betul anggaran yang Selanjutnya, Tribunas kapal cepat tujuan Namlea dan Namrole mulai diizinkan berlayar. Hari ini Kamis 4 Agustus 2022, kapal cepat tujuan Namlea dan Namrole di Pulau Buru dijadwalkan berangkat dari Ambon. Ialah KM Express Bahari 1E akan berlayar ke Namlea, Kabupaten Buru, serta ada KM Elizabeth II yang akan berangkat ke Namrole, Buru Selatan. Untuk waktunya, KM Express Bahari 1E tujuan Namlea Kabupaten Buru dijadwalkan berangkat pukul 2 siang tadi. Sedangkan KM Elizabeth II tujuan Namrole Kabupaten Buru Selatan dijadwalkan berangkat pada 7 malam ini. Lanjutnya, kalau tidak diizinkan berlayar maka pasti loket penjualan tidak dibuka saat ini. Namun sudah mulai dibuka. Pihak Keselamatan Berlayar KSOP Ambon Manson Sitio saat dihubungi membenarkan bahwa hari ini kapal diizinkan berlayar. Namun diimbau nakoda kapal harus mementingkan keselamatan saat berlayar nanti. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com ada 4 kapal yang bersandar di pelabuhan saat ini, yakni kapal Cantika Lestari 99 dan kapal Cantika Lestari 77B, Elizabeth II, dan juga kapal Express Bahari 1E. Suasana di pelabuhan pada pagi hari tadi terlihat ramai lancar, banyak buruh bagai yang sedang mengangkat barang penumpang ke kapal.
Universitas Patimura atau Unpati Ambon merupakan perguruan tinggi tertua di Provinsi Maluku. Berdiri sejak tahun 1962, Unpati memulai dengan 5 fakultas. 26 Februari 1998, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dibentuk. MIPA Unpati terus berkembang seiring meningkatnya jumlah mahasiswa. Hingga saat ini MIPA Unpati memiliki 7 program studi dari 4 jurusan. Tribunambon.com berkesempatan mewawancarai sejumlah mahasiswa Fakultas MIPA Unpati soal keunggulannya. Ini pendapat mereka. Bisa belajar bareng suara laki-laki. Kenapa sih memilih MIPA ini? Karena mungkin pembelajarannya ya Kak tuh seru dan juga dosen-dosennya juga dan soal prasarananya juga bagus. Dan ya setelah sekarang sudah semester berapa? 7. Semester 7, wow, Iya. berarti sing lama lah Iya. sudah bikin skripsi dan sebagainya. Sejauh ini setelah beraktivitas di MIPA hingga semester 7, kelebihan MIPA apa sih yang kemudian Kelebihannya bikin MIPA itu keren gitu? Di labnya tuh memang belum memadai ya, tapi sudah cukup untuk melakukan penelitian untuk skripsi, dan juga di bagian fakultasnya di kelasnya juga memadai sekali karena ada AC-nya, ada tempat duduknya yang mendukung sekali. Dosen-dosennya gimana? Dosen-dosennya tuh asik-asik Asik-asik ya dan dosennya. juga dan juga sangat friendly sekali. Jadi bikin betah, bikin Iya, nyaman bikin berlama-lama di kampus MIPA Unpati. Ya karena di MIPA tuh lebih dalam belajar tentang ilmu-ilmu sains dan ilmu sains dan teknologi itu terus berkembang, jadi sangat diperlukan untuk perkembangannya. Ih, gugup. MIPA itu punya kelebihan tuh dalam proses pembelajaran, dan itu lagi ada perpustakaan yang lengkap dan fasilitas-fasilitas sangat memadai. Kalau dosen-dosennya gimana? Kalau dosen-dosen baik, asik. Oke, fasilitasnya sejauh ini memadai ya? Atau Iya, memadai. memadai ya fasilitasnya? Di sini MIPA mungkin memiliki proyeksi karena mungkin ilmu dasar jadi basicnya bisa dimajukan ke ilmu yang lebih mumpuni Kak, misalnya ilmu lebih spesifik. Jadi mungkin kayak kelebihan MIPA itu merupakan ilmu dasar, jadi mungkin pemilahan tentang ilmu dasar untuk mencakup ke ilmu yang lebih jenjang spesifik itu masih ada. Jadi tidak terpaku hanya spesifik, tapi juga penyebaran umum tuh lebih merata sehingga pemahamannya lebih spesifik gitu Kak. Tentang MIPA. Kalau MIPA sendiri mungkin pembelajaran dari dosennya mungkin cukup tegas, tapi membuat siswa itu berpacu untuk lebih maju gitu Kak. Jadi mungkin tidak semerta bahwa dosen itu semuanya terlihat jeli gitu atau terlihat baik gitu Kak. Tapi juga ada beberapa dosen yang tegas hingga membuat mahasiswa itu berpacu untuk meningkatkan misalnya IPK, IPS gitu Kak di tiap semester, dan juga mungkin pembagian mentor dan juga untuk fasilitas proyeksi ke proposal akhir itu ada proyek-proyek dosen jadi bisa diambil oleh mahasiswa gitu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 4 Agustus 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.